Tatanan hidup baru bukan berarti kita kembali ke kondisi normal seperti dulu. Tapi, kita memulai aktivitas normal dengan kebiasaan baru, dengan meningkatkan disiplin dan siaga terhadap penyebaran COVID-19. Seperti apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang perlu kita terapkan? Usahakan tidak keluar rumah jika tidak ada keperluan mendesak. Jika harus keluar rumah, selalu gunakan masker. Pakai masker dengan benar dan hindari menyentuh masker terlalu sering. Saat di tempat umum, terapkan pembatasan sosial. Jaga jarak minimal 2 meter dengan orang lain. Sering mencuci tangan, terutama saat akan masuk ke dalam ruangan. Hindari penggunaan alat makan bersama saat di luar rumah. Usahakan bawa alat makan sendiri. Gunakan peralatan ibadah pribadi jika akan beribadah di tempat ibadah umum. Efisien menggunakan waktu di luar rumah. Segera selesaikan urusan dan pulang setelah urusan selesai. Hormati dan patuhi para tenaga kesehatan dan gugus tugas. Saling mengingatkan orang lain dalam penerapan protokol kesehatan dan menghargai jika diingatkan oleh orang lain. Jadikan kebiasaan-kebiasaan baru ini sebagai protokol kesehatan kita. Protokol kesehatan ada bukan untuk mengekang, tapi untuk kesehatan kita bersama. Panduan new normal di tempat ibadah. Datang dalam kondisi sehat. Menerapkan protokol kesehatan bagi jamaah. Menerapkan physical distancing. Selesai menunaikan kewajiban agar segera keluar secara tertib. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, warga Gereja Kristen Jawetan Jemaat Gedung Gandang. Perkenankan kami menyampaikan ucapan syukur, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah, salam sehat, salam patunggilan. Kami beserta majelis jemaat bersyukur karena masih bisa melakukan pelayanan ibadah meskipun melalui online. Memang ada kerinduan untuk melakukan ibadah tatap muka, tetapi kondisi pandemi COVID-19 belum memungkinkan untuk itu. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, kita tetap bersyukur. Kita beribadah melalui online. Perlu kami sampaikan juga bahwa ibadah pagi hari ini itu memuat 3 hal penting dalam jemaat kita. Yang pertama, kita ibadah di dalam bulan pembangunan GKJW. Yang kedua, ibadah pagi hari ini merupakan ibadah nuansa muda, di mana sangat diharapkan rekan-rekan kaum muda gereja tampil melalui pelayanan-pelayanan yang tidak dilakukan pada pagi hari ini. Sedang yang ketiga, sekaligus ucapan syukur dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Oleh karena itu, ibadah pagi hari ini menjadi hal yang istimewa. Hal-hal yang akan dilakukan oleh kaum muda dalam membantu pelayanan sebagai WL dan sebagainya. Melalui kesempatan ini, Bapak Ibu warga GKJW Jemaat Gedung Gandang, perkenankan kami atas nama Majelis Jemaat menyampaikan ucapan selamat berbahagia kepada Bapak, Ibu, Saudara yang pada minggu ke depan ini berulang tahun kelahiran. Semoga dengan bertambahnya usia,
bertambah mantap pengenalannya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan menolong. Juga selamat berbahagia kepada Bapak Ibu yang merasa bahagia dalam ulang tahun perkawinannya di minggu depan ini. Semoga kemesraan, keintiman dalam Kristus lebih dalam dan tetap hangat. Sehingga berkat Tuhan tetap melimpah dalam tiap-tiap keluarga. Tuhan memberkati. Bapak Ibu sekalian, perlu kami informasikan bahwa pagi hari ini pelayanan ibadah akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Galih Fendi Kristanto, SSI. Tenaga muda yang potensial, yang juga pernah berpraktek di GKJW Jemaat Kedung Kandang ini. Mari kita petik buah pelayanannya. Baiklah, mari kita bersama-sama membangun ibadah pada pagi hari ini. Bapak Ibu kami undang untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama memuji dari pujian yang berjudul Terpujilah Namamu. Kita pujikan bersama-sama. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya.
Bapak, Ibu, dan Saudara kasih Tuhan, bersama kita memulai ibadah kita saat ini dengan pengakuan yang demikian. Tuhan Allah Sang Pencipta langit dan bumi, yang senantiasa setia atas setiap kita semuanya, dan selalu ada bagi kita dengan bagaimanapun keberadaan kita. Salam dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Sang Putra senantiasa menyertai saudara-saudariku sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Dalam suasana kemerdekaan Indonesia saat ini yang ke-75, tema ibadah nuansa muda saat ini adalah maju di tengah pandemi. Sebelum kita menghayati lebih dalam apa itu tema kita hari ini, mari kita bersama-sama menyaksikan potongan video berikut ini. Niki Mas kopine. Ayo nunggu dhisik supaya baline selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, saya menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. reference, 606.
Permisi Pak, ini ada masker sama hand sanitizer gratis, betul Pak? Permisi Pak. Wih, Geti ae kono. sampean teko endi? Pak, kene mulai kerja. Biasa. Sun. Oke. Sampean kok kendel ora gawe masker? Loh, emang ono apa? Loh, Aku sehat-sehat ae. pandemi iki medeni. Loh, medeni apa sih? Ya, iki lho, kawin. Terus. Dalam apa maskeran iki? Gak usah, aku sehat kok. Gak usah. Astaga. Wis lah bojomu balik-balik, enten ono sabar. Diombe sik. Kok nang diae, toko nang kene gak gawe masker. Loh, aku lu sehat-sehat ae. Kon gak ero kon kayak ngene iku padha karo mbayakno bojomu karo keluargamu. Loh, saiki bojoku nanti. Suasana kemerdekaan Indonesia saat ini memanglah sangat berbeda dengan kemerdekaan Indonesia sebelumnya. Ya, negara kita saat ini sedang diselimuti oleh COVID-19 yang mana kita tidak bisa melakukan perayaan seperti tahun lalu di rumah ibadat kita. Kita harus senantiasa mematuhi protokol pemerintah, di mana kita harus mencuci tangan, selalu memakai masker, dan selalu berada di rumah saja. Meskipun begitu, semangat kemerdekaan kita harus tetap berkobar dan harus tetap selalu bersyukur kepada Tuhan yang senantiasa memberikan kita damai sejahtera sampai saat ini. Untuk itu, saya undang Bapak Ibu sekalian dan saudara semua untuk menyanyikan lagu Tuhan yang Besar.
Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih Tuhan, baik apabila saat ini kita bersama-sama mengakui segala dosa dan kesalahan kita yang kita lakukan di dalam keluarga, tempat kita bekerja, dan dimanapun kita berada. Saudara kita akan memimpin kita dalam merenungkan segala dosa kesalahan kita. Mari dengan kerendahan hati kita memohon kepada Tuhan dan menyatakan pemulihan bagi bangsa ini. Mari kita angkat pujian ini dengan menyanyikan lagu Bersama-Mu. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang
pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama mendengarkan berita anugerah yang diambil dari Yesaya 1 ayat yang 18b yang demikian. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih Tuhan, firman ini mengingatkan kepada kita semuanya bahwasannya kita sudah diampuni oleh Tuhan apabila kita memohon kepadanya dengan sungguh di dalam hati kita. Kiranya berita anugerah ini membersamai kita di dalam kita hidup baru dalam Kristus. Amin. Anugerah Tuhanlah yang membuat kita lahir di negeri ini. Walaupun saat ini kita dilanda oleh virus COVID-19, tapi kita harus senantiasa tetap bersyukur dan senantiasa terus berjuang bahwa masih ada harapan dan kita harus terus berperang melawan kegelisahan ini. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian doa Yabes. Bapak, Ibu, Saudara sekalian terkasih, mari kita membuka Alkitab kita untuk membaca firman Tuhan pada hari ini yang diambil dari Kisah Para Rasul 15 ayat 1 sampai dengan 21. Sebelum itu, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk hari ini Engkau boleh memberkati kami dengan berlimpah berkat. Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Engkau berkati hati dan pikiran kami, agar kami bisa memahami dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Juga tolong Engkau berkati Pendeta Galih Fendi yang akan membawakan firman Tuhan, agar Engkau urapi dengan kuasa-Mu yang kudus. Singkirkan segala roh jahat
di dalam ruangan ini agar ruangan ini suci dalam menerima firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Mari kita membaca Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 1 sampai dengan 21. Demikian bunyinya. Sidang di Yerusalem. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ. Jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Mereka diantarkan oleh jemaat sampai keluar kota, lalu mereka berjalan melalui Fenisia dan Samaria, dan di tempat-tempat itu mereka menceritakan tentang pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hal itu sangat menggembirakan hati saudara-saudara di situ. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat-jemaat dan oleh rasul-rasul dan penatua-penatua. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku, bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka. Sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita. Dan Ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka, sesudah Ia menyucikan hati mereka oleh iman. Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Sebaliknya, kita percaya bahwa Allah kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita akan peroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Maka diamlah seluruh umat itu. Lalu mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda dan mujizat yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka di tengah-tengah bangsa-bangsa lain. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus, "Hai saudara-saudara, dengarkanlah aku. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis. Kemudian aku akan kembali dan membangun kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku, demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini, yang telah diketahui dari sejak semula. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah, tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Sebab sejak zaman dahulu hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota, dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat. Demikian firman Tuhan. Amin." Yang disebut berbahagia adalah setiap kita yang membaca, mendengarkan, dan kita semuanya yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Salam patunggilan Bapak Ibu. Sungguh bersyukur saat ini bahwasanya kuluan panjenengan bisa berjumpa meskipun dalam suasana online. Kita berkesempatan untuk beribadah bersama dengan keluarga, suami, istri, anak, orang tua,
tentunya dengan online. Meskipun kita berjarak dan belum bisa berjumpa seperti biasa di gereja seperti masa-masa sebelum pandemi, saya rasa ini semuanya tidak menjadikan kita berkurang rasa untuk benar-benar intim dengan Tuhan ataupun rasa kebersamaan bersama dengan warga jemaat, terkhusus di GKJW Jemaat Kedung Gandang ini. Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, saat ini atau minggu ini kita menghayati dua peristiwa besar bersama atau peristiwa yang bersejarah. Yang pertama, kita ingat bahwa minggu ini masih dalam masa bulan pembangunan GKJW. Yang dimana pada saat masa penjajahan Jepang pada waktu itu, GKJW sempat mengalami perpecahan dan dualisme kepemimpinan. Dan saat ini, kula lan panjenengan yang sudah menikmati atau hasil dari pendahulu kita dulu, kita harus merawat, kita harus mensyukuri, dan kita harus menghidupi GKJW ini di dalam bulan pembangunan ini. Tidak berhenti di sini. Tentunya nanti ketika bulan pembangunan selesai, kita masuk dalam bulan-bulan yang lain, kita pun tetap harus semangat menghidupi, semangat mensyukuri, dan merawat GKJW. Merawat pun bisa dimulai dari kita. Seperti saudara-saudari kita, anak-anak pemuda yang dengan semangat melayani kita semuanya. Kalau tidak salah, saya mendapatkan informasi, setiap bulan sekali teman-teman pemuda mempersiapkan segala sesuatunya di dalam ibadah yang inovatif. Pemuda semua yang melayani. Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, ada satu hal lagi. Saat ini pun kita beribadah dengan nuansa syukur. Karena 75 tahun kita sebagai bangsa Indonesia merdeka. Maka di belakang mimbar ada warna merah putih, mungkin ini sebagai tanda atau sebagai ungkapan syukur kita masih dalam Indonesia dan kita mensyukuri Indonesia kita merdeka. Dan tadi imam yang memberikan Alkitab pakai kopiah dan di situ ada lambang merah putih bendera. Itu menunjukkan kebersyukuran kita bangga. Kita tetap menjaga dan tetap mendorong dan tentunya kita merawat bangsa ini. Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, kita bersama-sama dengan penuh syukur apabila saat ini dengan dua peristiwa besar itu kita diperbolehkan bersekutu, kita diperbolehkan bersama merayakan cinta dan iman kita kepada Tuhan. Dan seperti bacaan yang sudah kita baca bersama dari Kisah Para Rasul 15 ayat 1 sampai 21. Kisah ini Bapak Ibu bisa kita lihat bersama-sama ada 3 poin yang menarik. Kalau kita membaca pelan-pelan dan kita dengan menghayati satu persatu tiap ayat, ada poin yang menarik, ada 3 cerita, alur cerita di sini. Yang pertama, dari ayat 1 dan 2. Ayat 1 dan 2 ini ketika ada orang yang ingin atau yang mengabarkan kabar sukacita, kabar kebaikan, saya bacakan di ayat yang pertama yang begini. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Cerita pertama ini menceritakan ada yang ingin memberikan kabar sukacita. Baik. Dengan sesuai apa yang dia pahami. Tetapi tidak berhenti di situ. Cerita itu mengalir lagi, ternyata Paulus dan Barnabas tidak menerimanya. Ada orang yang mengabarkan kabar kebaikan di Antiokhia, terus kemudian
tidak diterima apa yang disampaikan itu oleh Paulus dan Barnabas. Ayat yang kedua yang demikian. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Ada yang mengabarkan kebaikan, kemudian ditolak oleh Paulus dan Barnabas. Baik, membuat orang percaya Tuhan kok ada kalau bahasa lain disrekal. Kok dieyeli? Nah, ada yang salah di sini. Mari kita lihat lagi alur cerita yang kedua. Di situ Paulus dan Barnabas diminta untuk dolan, pergi ke Yerusalem. Pergi ke Yerusalem bukan dalam suasana ingin berlibur. Karena Yerusalem di situ kota yang lumayan baik, besar, dan ramai. Paulus dan Barnabas ke Yerusalem untuk bersama-sama berbincang. Kalau di judul perikop di sini, sidang. Berbincang dengan tua-tua, dengan rasul di situ. Bapak-Ibu dan saudara kasih Tuhan, Paulus pergi ke Yerusalem dengan harapan bahwasanya dia menceritakan hal yang sudah dilakukan. Segala sesuatu yang sudah dilakukan Paulus dan Barnabas itu benar. Benar menurut Paulus dan Barnabas. Kita lihat nanti apakah dilihat benar atau tidak oleh orang banyak di Yerusalem. Ayat yang keempat saya bacakan. Setibanya di Yerusalem mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan penatua-penatua. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Ayat yang kelima, tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Nah, menarik cerita yang kedua ini. Alur cerita yang kedua, ketika Paulus Barnabas sudah di Yerusalem, di situ ketemu dengan orang Farisi yang sudah percaya. Kemudian tetap sama seperti apa yang ayat 1 tadi. Kalau orang bukan Yahudi, kalau percaya harus disunat menuruti hukum Musa. Seru di sini. Kemudian perbincangan satu dengan yang lain semakin ramai dan semakin ramai. Baru kita kita masuk ke alur cerita yang ketiga. Yang ketiga ini ketika sudah ramai perdebatan satu dengan yang lain dan tidak bedanya. Mungkin perdebatannya seperti ketika di gedung-gedung dewan ataupun rapat-rapat panitia atau apapun itu. Tidak jauh berbeda, mungkin saya hanya menduga. Tetapi selama yang saya ikuti ya mungkin ya memang seperti itu, perdebatan itu wajar. Ketika sudah perdebatan gak ada terang, kemudian ada yang menyampaikan dengan lantang. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itulah. Pertukaran pikiran, bahasa yang halus, ayat yang ke-7. Kemudian berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengarkan Injil dan menjadi percaya. Dan terus kemudian di situ disusul dengan apa yang disampaikan oleh murid Tuhan Yesus yang lainnya. Di sini Petrus ingin menyampaikan bersama-sama sebenarnya dan ternyata orang yang mengenal Yesus itu pun ternyata tidak mengenal dengan sungguh. Mengenal hanya sekedar kemudian itu menjadi pembenaran atau kebenaran yang mutlak untuk dirinya kemudian disampaikan kepada orang yang lain. Di sini tidak ada ranah diskusi, ranah bisa menerima dengan yang lain. Petrus kemudian mengingatkan. Dan juga murid yang lain juga mengingatkan. Yakobus di situ juga mengingatkan banyak hal. Bahwasanya
ketika siapapun itu orang yang sudah percaya, dia sudah diselamatkan oleh imannya oleh Tuhan, dan yang harus dilakukan adalah membawa kasih dan berkat dan bawa damai untuk semua orang. Percuma, di dalam Alkitab disampaikan percuma. Kalaupun dia sesuai dengan hukum Musa, tetapi perilakunya lebih dari itu. Tidak seperti apa yang dilakukan oleh para tetua-tua dulu. Di sini Paulus sebenarnya mengingatkan kita di dalam perjalanannya. Memang benar dan boleh menyampaikan kabar baik atau menjadikan orang percaya baik. Tapi kepercayaan atau yang diterima tadi, informasi yang diterima atau kepercayaan yang sudah diugemi itu, mari didiskusikan. Jangan-jangan malah salah dengan yang lainnya. Atau malah terlalu kaku dan kemudian tidak menjadikan orang lain damai. Karena di sini para orang Farisi yang sudah menjadi percaya, tidak bisa kalau bukan orang Yahudi, kalau bukan dari orang Yahudi dia harus disunat. Padahal ketika ikut Kristus, siapapun boleh. Juga di dalam Alkitab kita yang disunat itu hati kita, diri kita. Bagaimana sifat-sifat duniawi kita ini. Bukan secara badan atau fisik yang kalau di sekarang kalau sunat memang untuk kebutuhan kesehatan. Tetapi di sini orang Farisi dan orang yang mengabarkan tadi itu sunat secara fisik seperti tradisi orang Yahudi. Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, jelas perdebatan itu muncul karena perbedaan informasi, perbedaan kepercayaan atau percaya. Podo Kristennya kadang-kadang juga berdebat. Itu banyak di mana-mana. Dan ini baik kalau satu dengan yang lain bisa menerima. Enggak baik kalau seandainya itu bisa menjadi panjenengan bisa menjawab sendiri. Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, kemudian saat ini kita diperadabkan dengan suasana yang dengan mudah sekali diseludep banyak berita-berita yang menjadi kebenaran untuk dirinya sendiri. Pakai masker kalau sepeda, naik sepeda gowes. Pakai masker nanti kekurangan oksigen dan terus kemudian kolap, bisa jatuh dan bisa sampai fatal. Tuh benar kalau dengan kajian yang lain. Tetapi kalau cukup dengan udah nggak pakai masker, ternyata seperti ada satu di desa atau di salah satu kota ada 25 orang atau 23. Setelah gowes ternyata kena COVID. Dan ada enggak COVID itu hanya sekedar berita-berita dan itu sebagai kayak bukan berita yang benar. Nah, kalau itu sudah menjadi ugeman untuk dirinya sendiri, bahaya. Tetapi mari ini ruang diskusi bersama dalam masa pandemi ini. Kemudian Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, kita bisa menjadi pewarta atau bisa menyampaikan kabar yang baik apabila kita bisa meneruskan berita yang benar, sudah divalidasinya sudah benar, ditanyakan kepada ahlinya, oh ya ini benar. Memang kalau dalam pandemi ini dan ini, protokolnya ini dan ini. Sudah oke, baru kita share. Tetapi mari kita lihat, di dalam hati kita ataupun dalam HP kita, sudah berapa berita bohong yang sudah kita share. Kita sampaikan mungkin kepada suami, istri, anak, orang tua, atau kerabat kita, atau orang lain yang tidak tahu. Nah, kabar sukacita. Seperti orang yang di Antioquia menyampaikan kabar sukacita, kabar yang benar menurut mereka ternyata. Tetapi itu semuanya harus didiskusikan dulu. Di dalam khotbah saya ini saya berikan tema maju dalam pandemi. Seperti tema ibadah yang sudah disebutkan di atas tadi. Maju dalam pandemi. Kulolan panjenengan. Seperti Rasul Paulus dan Barnabas dan orang-orang percaya pada waktu itu. Mengabarkan kabar sukacita. Keselamatan dari Tuhan. Dan saat ini saya dan panjenengan semuanya warga jemaat memiliki tugas. Maju dalam pandemi. Bagaimana kita mengoptimalkan segala kemampuan kita, tetapi hati-hati. Karena dalam masa pandemi ini, seperti yang saya sampaikan tadi,
banyak berita-berita bohong, banyak teori-teori yang palsu, banyak berita-berita penemuan-penemuan yang mungkin juga menyesatkan. Hati-hati, kita harus cerdik di situ. Ketika saya masih muda, para pemuda, dan juga para penatua diaken, dan juga setiap kita warga jemaat, baik dari anak-anak sampai adiuswa, ada perannya masing-masing di dalam kita mewartakan kabar sukacita dalam masa pandemi ini. Kita maju dalam pandemi, mengabarkan sukacita di dalam pandemi. Sederhana Bapak Ibu, kita mulai dengan sebagaimana kita setia. Setia dalam mematuhi protokol kesehatan. Kalau mematuhi protokol kesehatan, saya pakai masker, saya praktekkan, saya ada masker di sini. Ketika saya pakai masker seperti ini, tidak hanya saya sendiri yang saya melindungi saya dari droplet-droplet. Tidak hanya itu, tapi saya pun juga melindungi orang-orang yang saya sayangi. Anak saya, istri saya, dan panjenengan semuanya. Terus kemudian, seberapa setia kita memakai ini, masker. Kalau kita keluar, maukah kita menjadi pembawa kebenaran dengan menegur saudara kita? Ataupun anak, istri, orang tua, kita ingatkan. Ini kalau kita ingin maju dalam pandemi. Kemudian waktu Kedung Gandang memiliki program membagikan face shield. Nah ini, itu baik. Dan saya menginspirasi banyak orang. Terlepas dari apapun yang terjadi, apapun yang sekarang sudah berlanjut atau tidak, saya tidak tahu. Tetapi itu baik. Kita membawa kabar baik, kita bisa menjadi perantara kasih Tuhan melalui apa yang kita bisa. Saya bisanya cuma bikin itu kok Pak. Ngelurus-ngeluruskan mika, oh ternyata mika bisa dipakai untuk face shield. Saya cuma bisa dondong Pak, oh bisa bikin masker, bisa dibagikan. Oh, saya cuma bisa ngerekam Pak, lah ini sekarang ibadah online bisa buat rekam. Oh, saya cuma bisa dekor kok Pak, lah ini. Saya cuma bisa, apa yang kita miliki itu bisa menjadi perantara kita untuk mengabarkan kabar kebaikan sesuai dengan kemampuan kita. Itu yang harus kita lakukan. Maju dalam pandemi itu, sadar atas diri kita. Setia bagaimana kita patuh dalam protokol kesehatan. Setia kita mewujud nyatakan kemampuan kita untuk gereja kita, untuk Indonesia ini. Bapak Ibu dan saudara kasih Tuhan, kita pun juga diutus seperti rasul-rasul. Mewartakan kasih dan cinta Tuhan. Pertanyaan untuk kita semuanya, maukah kita seperti para rasul? Maukah kita seperti Rasul Paulus? Ada yang tidak baik, kita ingatkan. Sampai pada akhirnya Rasul Paulus berangkat ke Yerusalem. Antioquia ke Yerusalem itu ya agak lumayan jauh. Kalau Bapak Ibu punya kesempatan coba dibuka di peta Alkitab. Agak jauh. Bisa sampaikan jauh. Mau karena ingin, iki salah kaya aneh. Sik tak bener sik tak golek. Apa iki? Seperti itu. Jadi mau enggak kita menegur? Mau enggak kita untuk merelakan diri kita untuk yang lain? Kita saat ini sudah merasakan cinta dan kasih Tuhan. Kita sudah merdeka 75 tahun. Kita sudah merdeka dari masa-masa kelam GKJW. Dan saat ini kita semuanya merayakan dan ikut serta di dalam pembangunan baik GKJW, baik bangsa Indonesia ini. Kita adalah agen-agen untuk maju, untuk melawan pandemi ini. Kapan pandemi berakhir? Pandemi berakhir kalau kululan panjenengan sudah setia terhadap kesadaran akan kesehatan diri kita dan juga kesadaran oleh orang lain. Dan obatnya belum ketemu. Obatnya kita adalah tertib. Gak ada obatnya, masih belum ada. Kata Pak Jokowi di dalam berita tadi hari ini berarti ketika video ini diambil, itu Januari kemungkinan vaksin sudah bisa diproduksi atau bisa didistribusikan. Apakah itu tepat? Ya belum tahu. Tetapi kesadaran diri kita
untuk kesehatan diri kita, kesetiaan kita, ketertiban kita. Disinilah obat yang sungguhnya melawan pandemi ini. Kita bisa maju kalau kita tahu potensi kita. Pemuda, adiyuswa, anak-anak. Kita bisa benar-benar merawat kalau kita sadar kita ada dalamnya. Selamat menghayati kemerdekaan kita. Indonesia 75 tahun. Kita pun juga harus setia untuk tetap merdeka, tetap maju untuk Indonesia di dalam melawan pandemi ini. Pun demikian, kita tetap merawat, menjaga, mensyukuri GKJW yang sudah menang dari masa-masa kelam di dalam penjajahan Jepang waktu itu. Dan kita saat ini sebagai warga GKJW, mari bersama-sama membangun GKJW menjadi GKJW yang mandiri dan menjadi berkat. Itu sudah menjadi satu ungkapan yang baik untuk maju dalam pandemi. Kiranya Tuhan berkati kita semuanya. Amin. Saat teduh untuk kita semuanya. Saat teduh cukup. Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, mari bersama-sama saat ini kita masuk dalam doa syafaat. Bersyukur Tuhan saat ini ketika kami menikmati hidup pemberian-Mu ya Tuhan, kami bersama Engkau ingatkan bahwasanya kami memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama seperti para rasul dan juga orang-orang percaya pada waktu itu. Kami saat ini ya Tuhan menyiapkan diri kami untuk menjadi pewarta kasih-Mu di masa pandemi ini. Mewartakan hal yang baik, memberikan kelegaan bagi setiap orang yang membutuhkan, sehingga kehidupan kami ya Tuhan sungguh menjadi berkat bagi saudara-saudari kami dan juga bagi keluarga kami, bagi gereja dan juga bangsa ini. Tuhan, sungguh mampukanlah kami semuanya. Bersyukur ya Tuhan saat ini Engkau tetap membersamai para pemuda-pemudi yang ikut serta di dalam ibadah nuansa muda ini. Kiranya kasih dan hikmat-Mu ya Tuhan senantiasa
menaungi pemuda-pemudimu ini, sehingga semangat di dalam melayani Engkau, semangat di dalam ikut Engkau senantiasa tumbuh, sehingga para muda-mudi ini sungguh menjadi masa depan bagi gereja, bagi bangsa dan negara, dan menjadi pewarta kebaikan dimanapun mereka berada. Bersyukur ya Tuhan atas itu semuanya. Dan saat ini pun ya Tuhan, Kami menyerahkan setiap saudara-saudari kami, warga jemaat-Mu yang sedang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit, ataupun berbaring di rumahnya. Tuhan, hikmat dan kebijaksanaan-Mu ya Tuhan, kiranya senantiasa menaungi saudara-saudari kami, sehingga pengharapan, kesembuhan, dan pemulihan didapatkan oleh saudara-saudari kami. Dan tentunya kerabat keluarga yang dengan setia mendampingi dan merawatnya, Tuhan memberkati. Pun demikian Kami menyerahkan kakek nenek kami yang masuk dalam usia yang adi ya Tuhan. Semangat daripada-Mu, hikmat daripada-Mu senantiasa menaungi kakek nenek kami ini semuanya. Sehingga dalam kehidupannya senantiasa menyerahkan hidupnya di dalam terang kasih Tuhan. Tuhan, Kami menyerahkan pula setiap seluruh warga jemaat-Mu di dalam relasi rumah tangganya. Relasi dengan suami, dengan istri, dengan orang tua, dengan anak-anaknya dan kerabat keluarga besarnya. Kiranya relasi yang penuh cinta dan kasih Tuhan terwujud nyata dalam kehidupannya. Pun demikian anak-anak kami ya Tuhan yang ada di bangku sekolahnya, baik TK, playgroup sampai perguruan tinggi, yang juga saat ini sedang melakukan pembelajaran secara online. Tuhan, Engkau pun berikan kesabaran bagi orang tua yang mendampinginya, dan tentunya anak-anak kami, Engkau pun berikan hikmat. Tuhan yang penuh kasih, Kami pun juga menyerahkan setiap keluarga muda yang mengharapkan momongan. Tuhan, kiranya hal yang baiklah yang ada bagi saudara-saudari kami. Dan tentunya setiap pemuda-pemudimu, setiap anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan dan jodoh ya Tuhan. Kiranya Tuhan pun tidak menegakkannya. Tuhan yang senantiasa ada dalam kehidupannya. Tuhan menjawab setiap doa-doanya. Bapak Rahmani, Kami pun juga menyerahkan setiap seluruh warga jemaat-Mu yang saat ini bersuka cita karena bertambah usia. Baik usia perkawinan ataupun usia kelahiran. Kiranya hikmat Tuhan pun senantiasa mendewasakan saudara-saudari kami. Baik dalam kehidupannya pun juga dalam relasi kehidupan berkeluarga. Bapak Rahmani, Kami menyerahkan setiap para pelayan Tuhan di Gereja Kristen Jawetan Jemaat Kedung Gandang ini. Bapak Pendeta, Penatua, Diaken, Pamong, Organis Song Leader, dan setiap pangriken yang lainnya, dan setiap warga jemaat-Mu yang ikut serta di dalam pelayanan kasih Tuhan. Para multimedia dan siapapun ya Tuhan yang ikut serta di dalamnya. Tuhan, berkatilah sehingga segala hal yang dilakukannya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan dan sungguh Engkau yang dipermuliakan dalam kehidupannya. Bapak Rahmani, Kami juga menyerahkan setiap hal pergumulan permasalahan kami semuanya. Melalui cinta dan kasih-Mu ya Tuhan, kami yakin dan percaya bahwasanya tangan kasih-Mu merengkuh kami semuanya, sehingga kami pun mendapatkan pengharapan daripada-Mu. Tuhan, kami pun juga bersyukur bahwasanya saat ini kami masih Engkau perbolehkan untuk ikut serta merayakan kemerdekaan RI ini ya Tuhan yang ke-75 tahun. Tuhan, banyak hal yang harus kami lalui bersama sebagai warga negara. Karena saat ini pun pandemi belum berakhir, Tuhan mampukanlah kami untuk ikut serta mengingatkan satu dengan yang lain, membantu satu dengan yang lain, sehingga kami bisa bersama-sama maju dalam masa pandemi ini. Tentunya hikmat dan kebijaksanaan Kau berikan bagi para pemimpin kami, baik dari RT RW sampai Presiden. Tuhan, demikian Kami menyerahkan setiap kami
sebagai warga Gereja Kristen Jaya Wetan, Tuhan, kami menikmati ketika kami sudah keluar dari segala sesuatu yang tidak baik pada waktu itu, dalam masa-masa sejarah GKJW. Mampukanlah kami semuanya untuk ikut serta membangun, mensyukuri, dan juga ikut serta meresenani GKJW ini. Tuhan yang penuh kasih, kami juga menyerahkan setiap orang yang terdampak COVID-19 ini, baik dalam pekerjaannya, baik dalam segala usahanya, dan apapun ya Tuhan yang mereka alami. Terlebih saat ini, kami menyerahkan setiap orang yang terkena COVID-19, yang sedang dirawat, baik di rumah sakit ataupun isolasi mandiri di rumahnya. Tuhan, berikanlah kesabaran, berikanlah hikmat, dan tentunya pemulihan dan kesehatan dan kesembuhan. Para perawat, para dokter, dan setiap siapapun ya Tuhan yang ikut serta di dalam penanganan COVID-19 ini. Tuhan jagai, Tuhan jauhkan dari segala sesuatu yang tidak baik, dan tentunya Tuhan sendiri pun yang ada bagi mereka. Tuhan yang penuh kasih, sungguh kami bersyukur atas ini semuanya. Kami bersyukur dapat merayakan iman kami dalam ibadah ini. Dan mampukanlah kami semuanya untuk menjadi berkat bagi yang lainnya. Dan apabila sebentar lagi ya Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami ini semuanya. Dan kami pun juga akan melanjutkan setiap aktivitas kami. Tuhan sertailah kami. Inilah doa-doa kami ya Tuhan, yang jauh dari kesempurnaannya. Dan kiranya Engkau pun memampukan kami untuk menyempurnakan segala hal yang baik kepadamu, seperti di dalam doa yang Kau ajarkan pada kami, yang kami nyanyikan saat ini. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk bangkit berdiri. Mari bersama dengan umat percaya di seluruh muka bumi kita ungkapkan pengakuan iman yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sudah selayaknya jika kita mengucap syukur dan memberikan persembahan kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah menjagai dan memberkati segala kehidupan kita dengan limpahnya. Dan saat ini kita juga sudah menerima firman Tuhan untuk dasar di dalam kami melangkah dalam kehidupan kami ke depan. Oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama mempersembahkan apa yang mampu kita lakukan pada hari ini. Namun sebelumnya akan kita dasari dulu dari firman Tuhan yang terambil di dalam Perjanjian Lama, yaitu 2 Tawarikh 26 ayatnya yang kelima. Demikian kesaksian firman Tuhan. Sepanjang kamu mencari Allah selama hidup, yang mengajarkan supaya takut akan Allah, dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Marilah Bapak Ibu kita mempersembahkan apa yang sudah kita persiapkan. Ya, mari kita pujikan dengan kita mempersembahkan diiringi pujian Kidung KPJ 264, bait pertama dan bait yang kedua. Sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Ya Bapak Ibu, marilah kita bawa persembahan kita ini di dalam doa. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah Bapa di surga,
Tuhan yang sudah datang ke dalam dunia di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersama-sama menaikkan syukur dan terima kasih kepadamu ya Bapa atas anugerah dan karunia Tuhan yang telah membersamai kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, kami diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk dapat melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kami sebagai umat milik Tuhan. Tuhan, kami sudah bersama-sama mengumpulkan persembahan. Persembahan berupa kehidupan kami, pujian, persembahan perpuluhan, persembahan syukur, persembahan pembangunan, dan semua yang telah kami lakukan yaitu persembahan hari Minggu ini. Tuhan, kami sadar akan segala keterbatasan dan kekurangan apa yang kami lakukan. Oleh sebab itu Tuhan, tolonglah persembahan kami, Engkau terima dan Engkau kuduskan menurut kehendak dan kuasa-Mu sendiri. Sehingga apa yang mampu kami lakukan ini boleh menjadi dupa harum di pelataran Tuhan. Dan kiranya juga Tuhan mengajarkan kami untuk tetap setia di dalam segala hal, apapun yang kami alami saat ini, kiranya semuanya ini Tuhan yang beserta kami. Tuhan, jika kami sebentar akan mengakhiri ibadah ini dan kami akan melanjutkan kehidupan kami di dalam kehidupan kami masing-masing, kami masih mohon penyertaan dan pertolongan Tuhan dan kuasa-Mu, sehingga apa yang kami lakukan boleh menjadikan berkat bagi kehidupan kami, terlebih-lebih demi kemuliaan nama Tuhan. Demikian ya Tuhan, ucapan syukur dan ucapan terima kasih kami kepada Tuhan yang sudah memberkati kami. Semuanya ini ya Tuhan, hanya kami minta di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih Tuhan, mari bersama-sama kita saat ini undur dari peribadatan kita. Dan Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita melanjutkan kehidupan kita. Kalau dahulu dalam kita melawan penjajah atau untuk memperjuangkan kemerdekaan kita membawa senjata. Tapi saat ini dalam kita melanjutkan kemerdekaan ini dan dalam kita melanjutkan hidup bergereja, senjata kita adalah setia, taat. Kita pakai hand sanitizer, kita pakai masker, dan kita pun juga mematuhi protokol kesehatan. Kiranya kita semuanya diutus Tuhan untuk menjadi berkat, menjadi pembawa kedamaian bagi saudara-saudari kita. Dan bersama-sama kita terima berkat Tuhan yang demikian. Allah Bapa Sang Sumber berkat, Yesus Kristus Sang Sumber keselamatan, Roh Kudus Sang Sumber hikmat dan kebijaksanaan, kiranya mampukan kita semuanya untuk menjadi pewartanya, membawa kedamaian kabar sukacita di dalam masa pandemi ini, baik di keluarga dan dimanapun kita berada, mulai hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Semangat kemerdekaan harus tetap ada dalam diri kita. Dahulu para pahlawan melawan penjajah, dan sekarang kita harus berperang untuk melawan pandemi ini dengan cara mematuhi protokol pemerintah dengan sebaik-baiknya. Mari kita nyatakan sikap peduli kita untuk kebaikan kita semua. Marilah kita pujikan Aku Tuhan Semesta. Aku Tuhan semesta, cerita-Mu ku dengar. Kau di dunia yang gelap, ku selalu
Akulah pencipta terang, malam jadi benderang. Siapakah utusanku membawa terang? Ini aku, utus aku, ku dengar Engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku, ku prihatin akan umatmu. Aku Tuhan semesta, ku menanggung sakitmu dan menangis karena kau tak mau dengar. Kan ku rubah hatimu yang keras namun siapa bawa firmanku, utusanku. Ini aku, utus aku, ku dengar Engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku, ku prihatin akan umatmu. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, ibadah kita pagi hari ini telah selesai. Kita bersyukur Tuhan menyertai kita semua. Namun ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada semua saudara yang telah ambil bagian dalam ibadah pagi hari ini. Apakah itu pandu pujian, organis, multimedia, soundman, dan sebagainya, termasuk koster yang menyiapkan segala sarana ini. Perlu juga sekali lagi kami sampaikan bahwa ibadah pagi hari ini memuat 3 momen khusus. Yang pertama adalah bulan pembangunan GKJW, di mana dalam kesempatan ini atau dalam bulan-bulan ini kita diberi kesempatan untuk menyampaikan persembahan syukur pembangunan GKJW yang nanti akan diatur oleh ketua rayon masing-masing. Yang kedua, kita bersyukur karena adik-adik muda telah mampu melakukan ibadah nuansa muda dengan sukacita. Tentu dengan harapan adik-adik inilah yang akan menjadi pengganti para sesepuh yang berikut untuk pelayanan gerejawi ini. Perlu kita doakan lebih lanjut. Yang ketiga, kita bersyukur bahwa besok kita memperingati ulang tahun kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-75. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama bersyukur, kita bersama-sama mengucap terima kasih kepada para pahlawan yang telah mendahului kita. Dan mari kita mengisi kemerdekaan ini dengan penuh sukacita. Oleh karena itu, kita kembali ke tengah masyarakat dengan penuh rasa sukacita dan kita sampaikan ucapan merdeka. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin.